Mbak Bos. Yap, siap. Iya. Nah, sebelum dimulai kita terus ya menginformasikan kalau Bobotoh ID salah satu maksudnya terus untuk menyuarakan untuk membantu Cianjur ya. Iya, betul sekali. Betul. Betul sekali. Hmm, Jadi kematian juga udah lebih dari 200 orang ya. betul. Ini Hampir mah udah 300. hampir 300 ya. Jadi sudah bencananya sudah ya bisa masuk nasional ya. Jadi pemerintah Hmm, dan seluruh masyarakat mungkin harus bahu membahu merenya gitu ya. Dan bukan meren bener, itu pasti gitu ya. Pastinya bener, harus membahu gitu. bener. Ini ya barangkali Bobotoh yang insya Allah punya ada rezeki kecil besarnya mangga diantos bisa melalui kita atau yang lainnya mangga Hmm, hmm, hmm. persilakan. Yang jelas hari ini mereka butuh banget seluruh aspek ya baik Betul, material maupun imaterial ya kayak gitu betul. Bang Dede. Siap. Betul. Bahkan tadi saya dapat video dari yang di lapangan yang sedang rekonstruksi data nih, Om Babus. Ya. Ada wilayah yang memang belum keakses, terus Waduh. mereka belum makan dari kemarin dan itu teh Wah, ya, ya, kelihatan gitu ya. dari raut wajahnya teh. Mereka tuh berkata kayak gini, geus ima beneran non pokona mah cenah tong waka kadio mah cenah memang butuh nu lain misalkan naon baju naon intina mah dahar jeung cai weh ka dieu heula cenah. Waduh, Kebayang luar biasa. di Aksesnya kamari. mungkin karena belum masuk mungkin ya Betul, atau betul, susah ya. betul. Baru tadi tuh kebuka aksesnya. Maksudnya Gitu. itu juga belum bisa dilalui oleh motor. Dia harus jalan kaki Ah, berapa kilo gitu. waduh, iya iya. Oh, sementara ini belum ada informasi ya, misalnya ada penggunaan helikopter, misalnya dari TNI Polri kayak gitu, belum ada ya? Oh kayaknya belum belum. Tapi nggak tahu nih, belum ada info. Oke, siap siap. Oke, Gitu. Oke, lanjut Pak Bus karena kita sudah tidak sabar nih. Eh, siap. Nungguan liga kan lama nih, mending kita sambil ya, bukan mending nih. Ya, Sambil menunggu liga kita juga terus ngobrolin Piala Dunia nih karena seru juga nih ya. ya Salah betul satu betul. hiburan. Oke, tanpa menunggu lama silakan Om Babus. Siap. Oke, selamat siang untuk Brokers. Saya dengan Babus. Kita masih terus kupas warna-warni pengadaan Piala Dunia ya di Qatar ya. Gitu. Untuk informasi pertama, kita udah tahu semua ada kejutan juga ya, seperti yang tadi udah dibahas, Jerman lawan Jepang ya. Jadi itu nasibnya sama, Jerman itu mau kemarin, sebelumnya Argentina juga mau, tapi ele gitu ya. Ini banyak kejutan ya, ayo nanti aduh luar biasa Asli nah Om, asli. asinanya. Oke, ini yang menarik berita di sisinya ya, sisi yang lain dari sepak bola. Itu ada satu bintang OnlyFans nih yang menjanjikan hadiah spesial untuk Gareth Bale atau tim Wales kalau menang juara dunia gitu ya. Jadi kamari wae ya Mang Dede tuh Brokers kan menang nih draw ya Wales sama Amerika. Amerika teh. Udah gitu itu dapat potongan tuh 50% gitu ya. Pilih badai match. Nah, sekarang kalau juara dunia itu para timnasnya itu dapat hadiah spesial dari dia. Tapi apa naon cenah hadiah Bentuk spesial hadiahnya apa gitu. gitu nya. Meski demikian tapi si cewek ini teh nggak datang ke Qatar gitu ya karena dia menyebut wah ini mahal pisannya datang ke ditu teh cenanya. Mungkin dia lagi di endorse lah ada untuk datang ke pulau lain sambil nonton Wales nanti di Piala Dunia yang berikutnya gitu ya. Nah ini berita di sisi ini cukup viral kalau di media-media luar mah. Iya. Bodor ya tak? Ayah nu gitu aja. Ayah. Jangan sensasi ya. Oke, berita selanjutnya yang ringan-ringan aja nih ya. Jadi nggak akan saya bahas terlalu dalam-dalam ini mah. Kita ringan-ringan. Siap. Perusahaan Budweiser itu kan bir ya yang sudah kontrak dengan FIFA itu 1,2 triliun kontrak sponsornya bersama FIFA gitu ya. Nah itu kan seperti kita ketahui bersama
bir ini nggak bisa banyak dijual di tempat bebas, jadi banyak tempat pelarangan gitu dari pemerintah Qatarnya. Nah, akhirnya di gudang manehanana nu gede pisan teh eta teh numpuk aja teh si barang eta teh. Dan mereka Oke. kebingungan ieu rek dikamanakeun ya gitu nya. Karena memang stok itu dibuat hanya untuk Piala Dunia, hanya Piala Dunia ya. waktu hanya ya kasarnya sampai Desember teh udah dinyatakan habis lah gitu ya untuk stok untuk Piala Dunia teh. Mereka sekarang kebingungan nih kumaha cenah punya ide nggak coba gimana ini Kirim aja ke sini. kirimnya. Iya, Cina ini beberapa di Twitter mah Cina menyebutkan udah kasihin aja ke timnas yang menang di Piala Dunia Cina. Itu akan Iya, iya. adil Cina daripada kapiten Cina. Ya memang gila ya dia udah 1,2 triliun ya dan rencananya sih ada rencana katanya ya. Tapi ini belum pasti si pihak Budweiser ini akan menuntut FIFA bahkan pemerintah Qatar gitu. Karena Oke. sudah menyalahi kontrak dari awalnya gitu. Siap. Oke, apalagi nih berita selanjutnya. Oke, berita ringan selanjutnya. FIFA baru kemarin ngerilis, jadi ada satu kejadian pada waktu Piala Qatar melawan Ekuador, itu supporter Qatar itu membuat yel-yel yang sangat rasis, juga kasar terhadap Qatar. Nah, udah gitu, ini langsung FIFA kemarin udah diskusi segala macam, dinyatakan gitu ya sudah melanggar pasal 13 dari kode disiplinnya yang mereka sepakati ya. Jadi kelihatannya nanti tinggal nunggu keputusan nih, apakah itu bersalah atau tidak gitu ya. Kalau ini dinyatakan bersalah, maka menjadi torehan sejarah juga nih untuk yang pertama kali adanya hukuman bagi supporter di Piala Supporter Dunia. Ya. Yang pertama di Qatar ini adalah Ekuador kalau mereka bersalah. Jadi mereka rasis, terus sudah gitu nyebar di sosmed segala macam. Ini juga nyebar di media-media asing mah gitu ya berita ini tuh. Cuman banyak yang diblok sekarang si nyanyi-nyanyiannya teh gitu ya karena memang terlalu lah kurang ajar merenya gitu. Iya. Oke. Rasis pisan merenya. Rasis pisan ya mah. Apalagi ya Jepang ya. Nah ini juga ada kabar unik patut dicontoh ya bagi bobotoh nih khususnya bobotoh Persib gitu ya. Jadi Jepang itu setelah mereka nonton beres itu acara itu mereka mah lain keluar ke stadion langsung keluar dia beberes itu teman Dede Tubrukers gitu beberes dia udah siapin plastik gitu ya dia ambilin segala macam dan itu menjadi viral juga gitu ya dan itu masuk ke media-media besar internasional gitu ya berita itu. Jadi ini cukup menarik dan ternyata mereka itu telah melakukan hal tersebut sejak di Piala Dunia di Rusia juga mereka melakukan hal tersebut gitu ya. Nah ini kebetulan di Qatar juga begitu terus diwawancarai sama selegram di sana yang pengikutnya juga puluhan juta gitu ya. Loh ini ngapain sih Anda kayak gini kan sudah ada tugasnya sudah ada tugasnya bukan tugas supporter kayak gini. Dan itu sudah biasa kan supporter masuk ke joroknya nyimpen di mana lain. Enggak, kalau kami itu sampah itu harus dibersihin gitu. Jadi bagi orang Jepang mah ini tuh sesuatu yang menjadi tanggung jawab kami gitu. Meskipun kami tahu bahwa pasti akan ada office boy yang akan membereskan gitu ya. Tapi karena tingkat kesadaran mereka di rumahnya sendiri sangat bersih, disiplin, jadi pada akhirnya mereka juga kemana-mana disiplin gitu ya. Nah ini yang mungkin kita harus gelorakan gitu ya, bukan liganya saja yang harus digelorakan, tapi juga moral si supporter gitu ya, tidak hanya untuk menyemangati timnya, tapi juga dia juga tahu etika saya sebagai penonton gitu ya, penonton yang baik gitu ya. Nah ini kita coba gelorakan nih media Bobotoh TV gitu ya, khusus buat Bobotoh, yuk kita gaungkan gitu loh. Kalau kita nonton di stadion itu udah bawa plastik sendiri gitu. Nah ini luar biasa ini edan pisan ya viral pisan gitu Bookers di media-media internasional ya tentang perilaku pola bersih mereka dan dahsyatnya lagi tindakan ini tidak hanya dilakukan oleh para supporter tapi juga pemain
Jadi pas tim office boy katanya ya, itu lagi mau siap-siap ngeberesin kamar ganti yang Jepang, itu mereka tuh pas masuk teh sebaras sih, maksudnya beda dengan timnas yang lain. Wah, dan berarti ini memang bener gitunya budaya banget gitu loh. Jadi mereka tuh kaget gitu. Wih, nggak bersih gitu. Jadi udah kasarnya mah tinggal finishing gitu ya. Jadi sampah-sampahnya kita udah bersihin sendiri apa segala macem gitu. Jadi ini luar biasa timnas apa klub Persib begitu pulakah gitu setelah mereka berganti baju langsung pulang ke rumah masing-masing. Saya nggak tahu. Mudah-mudahan begitu oke ya, menjadi pelajaran lah gitu. Dan kebersihan memang tanggung jawabnya semua orang ya, bukan masalah Betul. description gitu ya. Dan Gitu, bener. Bener. Dan Om Babus ketika diwawancara juga ada yang nanya kan, kamu melakukan ini karena kamera? Oh no. Ini karena memang kami tidak akan meninggalkan sampah di depan, belakang, kiri, kanan kami katanya kan. Walaupun itu bukan sampah kami, tapi kebersihan adalah tanggung jawab kami gitu kan. Mantap. Itu teh menjadi wow. Saya kira cuman di media aja kata si yang nanya teh. Iya, ternyata memang budayanya seperti itu gitu loh. Betul sekali. Nah, Wah, ini yang ngeri yang kita harus patut ikuti ya, khususnya bagi bobotoh Persib nih. Khususnya kita ngawanti-wanti pisan, nanti liga mudah-mudahan jadi, dar keluar yuk kita sama-sama kita buktiin etika kita sebagai supporter yang baik gitu ya. Oke, siap. Ini sebagai berita terakhir aja, dilansir dari Korea Times. Jadi kalau di Korea Selatan itu diizinkan untuk nobar di alun-alunnya gitu ya. Diperkirakan ada 10.000 penggemar yang akan nonton bareng nobar di alun-alun tersebut gitu ya. Izin apa segala macam, keamanan mereka udah oke. Ya, saya pengen menggambarkan ini karena di Indonesia mah tiis gitu nya. Ting kunaon sarariun teh nya. Sigana kudu mayar. Ya ini padahal asik pisan ya kalau misalnya diadakan atau dilonggarkan lah setidaknya gitu ya, karena ini kan acaranya eventnya 4 tahun sekali. Mudah-mudahan ada kebijakan khusus gitu ya, karena kalau kita ngasih insya Allah lah pasti untung semua ini mah insya Allah gitu. Oke, itu aja mungkin Bang Dede itu berkas yang bisa saya sampaikan. Terima Siap kasih. Om Babus. Selamat siang. Pisan. Selamat siang ya. Waalaikumsalam. Nah, jadi memang benar ya, tadi malam ini menjadi sorotan dunia nih, supporter Jepang ini ya, ketika pasca pertandingan dia atau mereka itu masih bertahan di stadion untuk membersihkan sampah-sampah ya. Padahal kan secara hak dan kewajiban tidak ada di sana, tapi secara kesadaran mereka mengaplikasikan apa yang mereka tanamkan pada diri mereka gitu loh. Wah, ini contoh yang sangat baik ya buat saya pribadi nih, mungkin buat teman-teman juga nih, yang dimana ini teh harus kita coba aplikasikan sedikit demi sedikit mungkin ya di dalam kehidupan kita, juga di dalam sepak bola mungkin begitu ya. Hatur nuhun, boto salam dunia ya. Yang mau bantu untuk Cianjur boleh ke kita juga boleh ya, di postingan kita ada, atau langsung ke sana juga banyak ya teman-teman di sana. Nanti kita hubungkan kalau nggak tahu, dan harus tepat ya, maksudnya kebutuhannya yang dibutuhkan apa aja nanti dikoordinasikan. Hatur nuhun sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.